Nggak tahu kenapa tiba-tiba angkot itu mundur dan terguling. Dua orang pelajar tewas, sementara 11 pelajar lainnya mengalami luka-luka akibat mobil angkot yang mereka tumpangi jatuh ke jurang di daerah Pulau Sari, Pandeglang, Banten. Mobil angkot yang membawa 13 pelajar Madrasah Sanawiyah Labuan II itu memang sudah tidak layak jalan. Diduga, mobil angkot mengalami remblong di jalanan yang menurun hingga akhirnya jatuh ke dalam jurang. Rombongan pelajar sebelumnya mencarter sebuah angkot untuk menuju ke kolam renang Sanur. Ketika mobil melewati jalan yang menurun, sopir angkot tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Kemudian angkot oleng dan terguling ke kiri jalan, kemudian masuk ke dalam jurang. Proses evakuasi seorang sopir truk kontainer yang terlibat kecelakaan di ruas tol Cipularang berlangsung dramatis. Petugas harus ekstra hati-hati dalam mengevakuasi korban karena kaki sopir terjepit di bagian bawah. Jadi untuk sementara TKP pertama ini ada kurang lebih 4 kendaraan, yang mana kendaraan dari arah atas menuju ke bawah, dari arah Bandung menuju Jakarta. Ada salah satu kendaraan indikasi awal tidak bisa melakukan pengereman, sehingga melakukan benturan terhadap beberapa kendaraan yang ada di depannya. Mungkin indikasinya hanya cedera. Untuk yang satu sudah dibawa juga ke rumah sakit. Untuk kaki posisinya ada tertusuk besi. Korban luka kini sudah dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sebuah truk tronton bermuatan kayu terperosok ke dalam sungai. Musibah yang terjadi di Desa Bulu Kandang, Kecamatan Perigei, Pasuruan, Jawa Timur berawal ketika mogok saat akan menurunkan muatan di pabrik. Truk tronton itu kemudian ditarik oleh kendaraan lainnya dan tiba-tiba saja bumper truk terlepas sehingga truk berjalan mundur dan menabrak pagar pintu pabrik hingga jatuh ke dalam sungai. Beruntung sopir segera melompat hingga dirinya selamat dan lolos dari maut. 8 orang tewas dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka akibat mobil pickup bermuatan penumpang 17 orang masuk ke dalam jurang. Musibah itu terjadi di Jalan Sukamantri, Panjalu, Kabupaten Ciamis. Mobil pickup ini mengangkut rombongan warga yang hendak menghadiri hajatan, namun ketika mobil melintasi Jalan Raya Sukamantri, mobil pickup mengalami remblong. Sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya masuk ke dalam jurang. Tiga orang tewas di lokasi kejadian, sementara lebih dari 50 orang lainnya mengalami luka-luka. Semua itu disebabkan oleh bus yang membawa rombongan pelajar SDN Sayang, Jatinangor jatuh ke dalam jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Manggung Sari, Kecamatan Raja Polah, Tasikmalaya. Kecelakaan diduga karena sopir yang mengantuk. Bus yang melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya tiba-tiba saja oleng ke kiri jalan dan masuk ke dalam jurang sebelum akhirnya terguling ke dasar sungai hingga menyebabkan 3 orang penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Musibah bisa terjadi di mana saja tanpa ada yang tahu kapan dan di mana ia akan datang. Segala petaka yang pernah terjadi adalah takdir Tuhan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Kecerobohan dan kurangnya pengawasan menjadi sebab atas apa yang telah terjadi. Tergesa-gesa, mengejar waktu, mengabaikan standarisasi keselamatan yang telah ditentukan, mengakibatkan hilangnya nyawa adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. Nama saya Ibu Yanti
salah satu penumpang angkot terbalik yang ada di Karawang. Sebuah angkutan umum berisi 15 orang penumpang mengalami kecelakaan di Desa Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 1 orang tewas di lokasi, 5 orang mengalami luka serius. Sementara 9 orang lainnya, termasuk sopir angkot, mengalami luka ringan. Musibah kecelakaan itu terjadi ketika mobil angkot yang mengangkut rombongan pelayat dari Desa Jatisari, Purwakarta itu akan melewati jalan yang menanjak. Diduga, mobil syarat penumpang itu tidak kuat menanjak. Akibatnya, angkot akhirnya berjalan mundur tak terkendali. Kemudian terbalik di jalanan yang menurun. Siang itu, Yanti bersama anggota keluarga yang lain akan pergi ke Desa Tegalwaru, Kabupaten Karawang untuk melayat ke rumah salah seorang saudara yang meninggal dunia. Saya dan keluarga saya rencananya mau melayat di rumah saudara kami yang ada di Desa Tegalwaru. Sepanjang perjalanan nampak biasa-biasa saja, seolah tidak akan pernah terjadi apa-apa. Setelah hampir menempuh 1 jam perjalanan, mereka pun tiba di Desa Tegalwaru. Awalnya sih perjalanan aman-aman aja, nggak ada masalah. Cuman masalah itu, musibah itu terjadi waktu saya dan keluarga pulang. Setelah selesai melayat, rombongan keluarga Yanti kembali pulang ke Desa Jatisari, Purwakarta. Sopir angkot lalu mencari jalan pintas agar segera sampai di Purwakarta dengan melewati jalan perkampungan. Angkot itu melewati jalanan yang menanjak. Nggak tahu kenapa tiba-tiba angkot itu mundur dan terguling. Ketika akan melewati tanjakan, suasana kepanikan mulai terjadi. Suara raungan mesin angkot terdengar memaksakan diri untuk bisa menanjak. Namun naas, angkot tidak kuat menanjak. Akibatnya angkot berjalan mundur. Di tengah kepanikan para penumpang, sopir berusaha mengendalikan mobil angkotnya. Mobil angkot semakin tidak terkendali dan akhirnya terbalik di tepian jalan. Kerasnya suara dentuman mobil angkot yang terbalik dan teriakan histeris para penumpangnya membuat warga sekitar segera berdatangan. Yanti yang terhimpit dan tertindih di antara penumpang lainnya berusaha keluar dari angkot. Ia memegangi tangannya yang terasa sakit, tapi Yanti masih berusaha untuk menolong keluarganya untuk bisa keluar. Jadi pada waktu angkotnya terbalik itu, kami semua tidak sadar kalau ternyata ada salah satu anggota keluarga saya yang meninggal dunia. Yanti tak kuasa menahan tangis ketika melihat salah satu anggota keluarganya meninggal dunia di lokasi kejadian. Syukur alhamdulillah, saya dan keluarga yang lain tidak ada yang mengalami luka parah. Cuma hanya luka lecet dan kesleo. Tapi untuk saya pribadi, saya masih shock dan trauma atas musibah itu. Memang itu semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sekeluarga sudah ikhlas dengan kepergian salah satu anggota keluarga kami. Sobat penyintas, jika berada dalam kondisi mobil yang tidak kuat di jalanan menanjak, lebih baik para penumpangnya segera turun, mengosongkan mobil itu. Lalu, ganjalah ban belakang mobil dan lakukan hal ini hingga mobil berhasil melewati jalan yang menanjak. Bila ingin bepergian dengan mencarter kendaraan umum, pastikan mobil yang akan disewa itu dalam kondisi baik. Jika mobil angkutan yang ditumpangi berjalan dengan ugal-ugalan, tegurlah sopir mobil dengan keras. Atau berhentikan mobil itu dan turunlah dari mobil.
Dengan menjalankan standarisasi keamanan yang telah ditetapkan dan mematuhi segala aturan yang berlaku, perjalanan akan terasa aman dan keselamatan pun